dari kamu. Yes. Kan ini paling nggak enak nih pengalaman cintanya ya, batal kawin. Sorry ya. Yes. Batal Apa, kawin. justru itu malah bagus. Bagus karena Bagus karena kan diselamatkan. diselamat. Besar Oh, iya, hati bener. luar Selamatkan biasa. itu, Benar. Coba kalau lanjut, aduh. Iya benar. Boleh juga. dibilang sebetulnya pengalaman kamu itu air mata yang akan membawa kamu menuju puncak kehidupan kamu ya, Amin. Nih Sita ya. Amin, amin, amin. Dan benar nggak sih, aku tuh juga sempat dikasih tahu dan sempat ngeh gitu kalau kamu tuh juga termasuk perempuan yang pernah punya pengalaman nggak enak terhadap laki-laki. Oh iya. Trust issue. Betul. Seperti Seperti itu ada ngalamin kayak pelecehan seksual gitu. Oh. Bahkan hampir sampai di sebenarnya. Apa sorry? Tapi kamu dengan kejadian kayak gini gimana tuh? Apakah kamu masih membuka hati atau sudah yang ya udahlah ada jodoh? Ya alhamdulillah, enggak ya wes lah. Persis kayak gitu, bener. Iya. Ih, Udah di ngalamin tahap juga itu. ya? Enggak. Salah. Enggak salah lagi maksudnya. Iya bener banget kayak Tapi gitu. benar. Lebih santai, lebih ngejar karir, terus lebih fokus ngebahagiain diri sendiri. Aku berasa udah banyak perjuangan, jadi pengen kasih self reward sebanyak-banyaknya. Orang kayak kamu, orang kayak kita tuh yang kayak penderitaan berturut-turut, bersyukur gitu dan yakin. Ini kan udah terlalu banyak air mata dalam hidup gue. Yakin pasti abis ini Tuhan akan kasih mahkota besar dalam kehidupanku. Dan Amin. terjadi, bener itu. Terjadi. Baru diomongin tadi loh. Terjadinya apa? Terjadinya tuh di tahun 2025 akhir. Apa yang terjadi? Semua digantikan. Circle aku semua diganti dengan orang-orang baik. Rezeki aku punya sumber yang lain lagi. Iya. Lebih banyak lagi. Oke. Aku ketemu banyak orang. Nah itu. Termasuk bertemu dengan A. Irfan dan Arafi. Iya, Menjadi betul, partner betul. kerja, ketemu setiap hari. Nah, buat aku tuh dia malaikat ketika aku lahir kembali. Malaikat Wow, ketika malaikat, aku lahir luar kembali. biasa. Kan tadi dia bilang itu, nikah itu lo harus siap mental. Apa penggeraknya kamu memutuskan, kayaknya gue udah siap deh untuk kawin? Benar, Ya. karena gini sebelum menjawab ya, jujur Li, karena aku udah kenal Rara dari awal di tahun 2019 ketika dia single. Rara tuh manja banget, anak kecil banget. Dek, lo tau apa? Dia itu waktu gue kenal bahkan baru-baru aja, nanti kamu cerita. Nah, isap jempol. Lah, umur segini. Iya. Ini baru dilepas cerita, cerita supaya nggak dibilang fitnah. Jadi dulu tuh aku ngerasa aku childish banget. Anak kecil. Anak kecil banget. Ya apa-apa sesuai kemauan aku, egois aku tuh masih gede banget. Nah alhamdulillahnya ketemu sama Mas Al ini sedikit-sedikit mulai berubah. Berubahnya dalam artian ke yang lebih baik lagi. Beliau tuh mau nuntun aku untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa gitu. Kayak dari aku ngempeng aja tuh aku sekarang udah gak ngempeng lagi gara-gara dikasih tahu ini loh sisi negatifnya ngempeng itu seperti apa. Jadi ya itu karena aku pengen berhenti, aku memutuskan untuk pakai behel. Memutuskan untuk pakai behel. Beliau ini ya perspektif ya, maksudnya relatif kan dia kan nggak suka cewek pakai behel. Tapi karena dia mau memperjuangkan aku untuk nggak ngempeng lagi dan menghilangkan hal negatif itu, dia mengizinkan aku pakai behel. Jadi kayak seberjuang itu dia membuat aku dan alhamdulillah aku ketemunya sama orang yang pas juga di hidup aku gitu. Pertanyaan, kalau di saat itu dia tidak ngajak-ngajakin kawin, akankah kamu duluan maju? Kita udah lama, kita udah cocok kawin kali nggak? Enggak sih, aku malah happy aja. Maksudnya kan dari awal Mas juga bilang, Dek, aku jalin hubungan sama kamu nih bukan cuma buat main-main. Awalnya aku tuh kayak ya udahlah paling main-main ini. Alah, kayaknya semua kan? laki mah begitu kalau Iya, pacaran gitu ngomongnya kan. dah. Soalnya aku dulu tuh kayak bisa 3 cowok, 4 cowok tuh bisa aku pacarin gitu. Oh, so cantik Anda. Iya tahu, iya Sekaligus. bisa. Tapi Oh, kerja kelompok. tapi semenjak sama dia tuh yang aku suka main-main sama cowok tuh udah nggak ada lagi karena Oh, udah Rara, hati-hati udah- kalau ngomong ntar keluar lagi Nggak, artikel serius. baru. Enggak, maksudnya sering lah main-main sama cowok kayak Iya. ya kan kalau main nggak serius kan have fun aja gitu kan. Iya. Gak apa-apa lah kan namanya juga Iya, nyari yang namanya terbaik ya Kak ya. berteman, iya. Gitu. Nah Iya. pas sama dia ini karena udah penuh semuanya, kantong cinta aku tuh udah penuh. Ini. Jadi aku kayak ya buat apa nyari yang lain toh udah ada yang ini. Oke, ini ada artikel ya yang bilang Rara Lida berjuang bahagiakan ibu yang sempat jadi pemulung.
dan banting tulang. That's a true story. Ada Yes, komentar okay. dari netizen yang bilang, aku teringat yang dia bilang dia datang ke Jakarta ke audisi Lida ini cuma bawa uang 50.000 doang, kasian. Iya, itu perjuangannya Rara, cerita Iya, Ra. perjuangan. Jadi pas ikut audisi itu posisinya ayahku lagi sakit keras banget. Jadi kayak nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ibu aku juga udah nggak fokus kerja karena ngurusin ayahku. Jadi yang kerja di rumah tuh ibu. Karena ibu ngurusin ayah, jadi istilahnya uang tabungan tuh menipis lah. Aku tuh sebenarnya nggak mau ngebebanin ibu juga gitu. Aku cuma minta doa, Bu, aku minta doa ya, aku mau ikut audisi. Perjalanannya 2 jam dari kampung aku ke Palembang gitu. Ibu bilang, ya udah kamu bawa aja nih uang 50.000 buat makan. Aku bilang, ini buat makan loh, emang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, katanya bawa aja. Ya udah 50.000 itu aku bawa. Aku minta doa sama ayahku juga. Ayahku lagi kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Aku bilang, ayah, aku pengen ikut audisi, doain ya semoga bisa dapat pengalaman bagus, aku bilang gitu. Terus ayahku kayak cuman ngangguk doang. Habis itu aku berangkat. Ya udah berangkat sampai tengah malam. Untungnya aku bawa uang 50.000 itu. Karena nggak ada makanan. Nggak ada makanan, jadi aku jajan di sana. Terus fotokopi, foto, terus juga KTP kan semuanya kan butuh uang kan. Jadi aku pakai uang itu buat keperluan persyaratan itu. Tapi juga memang yang seperti tadi Rara bilang ya, bahwa banyak netizen yang menyayangkan Rara tuh nikahnya cepet banget gitu ya. Ya mungkin karena mereka kan fans berat Iya. juga dari Rara ya. Kita baca komentar dari netizen. Ada yang bilang mending cari suami yang PNS atau polisi daripada pesulap. Kalau pesulap ternama masih mending. Jehong memang ya. Karena bagaimanapun juga itu karir. Halo. Sabar. Nggak boleh kayak Kita gitu. tanya, pendapatnya Rara Ngatur menanggapi memang. komentar tadi apa? Aku sih istilahnya udah kebal ya. Maksudnya dari awal juga aku udah kuat mentalku. Jadi orang mau berkata apa, yang penting nggak kejadian di aku gitu loh. Jadi ya udah, mau kamu komen apa juga yang jalanin kan aku gitu. Yang penting kamu fokus untuk hidupmu, gimana caranya kamu makan besok. Nah, Fokus untuk hidupmu, gimana kamu makan besok. Mesita, Yes. sebelum kamu akhirnya menikmati kesuksesan sekarang, is it true kalau beritanya kamu tuh dulu pernah jadi SPG, Iya, benar. jualan bakso. Oh iya, remaja itu aku jualan bakso goreng pakai gerobak gitu. Terus warung pecel ayam juga pernah. Jadi aku seumur hidup tuh nggak pernah kerja kayak kantor atau apa gitu. Oh, kamu Kuliah pun juga pedagang nggak ya? selesai. Aku pengen membahas mengenai kok pengalaman itu, gagal kawin, NPD, kehilangan uang, pernah jadi SPG, itu membuat kamu sebagai perempuan mentalnya kayak apa sekarang? Sekarang tuh jadi jauh lebih kuat. Tadinya aku tuh nggak mau cerita karena berasanya kayak aduh mengumbar aib Iya. atau nggak cari simpati atau apa. Iya. Tapi ternyata aku sadar bahwa ada hal yang harus aku sampaikan ke halayak. Iya. Bahwa pelecehan seksual ketika kecil dan remaja itu tuh banyak terjadi di tempat-tempat yang memang kita pikir tuh aman. Aman. Justru. Dan orang yang kita pikir aman. Dan itu terjadi sama aku gitu. Jadi Oke. aku pengen semua orang tua itu lebih peka lagi sama anak, lebih mendengarkan lagi. Jadi ngelihat yang oh ini kurang perhatian orang tua, oh yang ini daddy issue gitu. Mereka ngeker ya. Mereka Ngeker. Tapi kamu tuh hebatnya ya. Kita juga dengar kalau kamu tuh kan juga tumbuh dengan keluarga yang tidak utuh loh, deh. Iya, tinggal sama nenek ya. Iya betul. Tinggalnya sama nenek. Tuh ada perasaan kamu seperti apa tuh? Apakah ada luka di dalam hati kamu ketika kamu tumbuh? Kamu tuh berapa bersaudara sih? Sebenarnya 2, tapi sekarang jadi 7. Karena kan papa mama menikah lagi. Dibesarkan oleh nenek, rasanya beda ya, pengalamannya kayak juga Dave. beda. Iya, aku juga dibesarkan oleh kakek nenek gitu. Karena age gap yang jauh, jadi beda ya gitu. Iya. Banyak hal yang harusnya kita bisa lakukan malah jadi nggak boleh karena kan generasinya beda. Kalau pengalaman kamu gimana? Aduh, tahu aku boleh pulang jam berapa? Udah kuliah jam 9 malam. Tapi kan itu salah satu didikan yang bagus juga ya sebenarnya. Iya, Ya kan? jadinya itu di rumah itu malah dididik sama nenek tuh untuk itu berwirausaha. Jadinya harus punya skill, keterampilan menjahit apa gitu. Jadi sebenarnya karena kamu dibesarkan oleh nenek, akhirnya kamu menjadi perempuan yang punya jiwa entrepreneurship. Yes, betul.
Betul. Mungkin juga karena kamu ngumpulnya sama orang-orang yang emang gatel secara entrepreneurship. Kayak Irfan Hakim, Raffi Ahmad, ya nggak sih? Iya dong. mentor. Iya kan? Coba kita spill. Merasa bahwa semua orang itu datang di dalam kehidupan pakai topeng, cuman kamu yang Nggak pakai pakai kamu topeng sendiri. sama sekali. Ya saat itu karena aku berada di circle yang salah memang. Oke. Terus ya ketemu Irfan sama Raffi itu benar-benar luar biasa banget. Aku tuh pertama kali ketemu ya Ya. aku tuh ngerasa kayak aku disakitin, aku ditipu atau apa. Tapi mereka tuh ternyata ya merasakan hal itu juga, tapi mereka baik-baik aja. Jadi aku nyimpulin kalau ternyata jadi baik itu susah ya. Tapi lebih susah lagi ternyata tetap baik ketika orang lain itu memperlakukan tidak baik. Iya.